Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Warḍallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mungkin kita ada baiknya memanjatkan doa kepada Allah agar Allah menyembuhkan teman-teman kita yang sekarang memang lagi musimnya pada sakit, pada demam, pilek dan sebagainya, terutama juga yang sakit gigi. Sakit gigi. Saur Abi mah mendingan sakit hati dari sakit gigi. Megizet tuh tesisnya keliru itu. Teman-teman nanya kalau counterpen yang langsung lupus tahu. Mudah-mudahan Allah SWT membuat kita semua bi barakatil ummil Quran al-mazkurah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian Sahih Bukhari kita. Terakhir kita membahas tentang bahwa orang yang lalai dari sholat asar, terlambat atau ketinggalan, kelewat bahkan, itu kata Nabi SAW seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Barang siapa yang terlambat sholat asar, kelewat sholat asar, atau lalai dari sholat asar, maka dia bagaikan wutira fi malihi wa ahlihi. Ia seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Ini berarti bahwa sholat asar itu harganya mahal sekali. Harganya mahal sekali, harganya sangat-sangat istimewa. Sampai-sampai Nabi membandingkannya bukan dengan yang ringan-ringan. Keluarga dan harta itu udah segala-galanya bagi manusia itu kan. Untuk keluarga itu segala-galanya manusia korbankan. Ya, juga untuk harta benda segala-galanya manusia bisa korban, bisa pertaruhkan. Nah ini kata Nabi, orang yang terlewat sholat asar, ketinggalan sholat asar, bahkan terlambat sholat asar. Nanti kita bahas batasan terlambat asar itu seperti apa gitu. Itu seperti orang yang kehilangan keluarga dan harta bendanya. Dulu teringat sebuah kisah, Umar bin Khattab itu punya sebuah ladang. Lalu pernah suatu hari sibuk di ladangnya, terlambat ke masjid. Akhirnya dia mengatakan, aku sedekahkan itu ladang sebagai penebus dari kekecewaan dia tidak bisa ikut sholat asar. Dalam sejarah kisah lain sebutkan anaknya beliau itu punya istri seorang bule Romawi, seorang Romawi cantik pasti. Nah karena asik dengan keluarganya, biasa orang kalau asik kan suka lupa waktu kan begitu ya. Asalnya terlambat juga. Akhirnya kata beliau, kalau bisa kamu ceraikan istrimu. Kata bapaknya itu ke anaknya, kalau itu melalaikanmu, menyibukkanmu dari beribadah kepada Allah, ceraikan saja. Tapi tidak disebutkan di riwayat itu apakah betul setelah itu menceraikan ataukah hanya mengevaluasi diri saja setelah itu. Memperbaiki. Mungkin mendingan orang jadi getol sholat daripada misalkan. Tapi itu pelajarannya adalah betapa seriusnya orang-orang dahulu
menjaga sholat asar. Sampai ladang pun disedekahkan, sampai istri pun disuruh untuk diceraikan. Poinnya adalah bukan masalah itu dilepas, tapi betapa berharga dan bernilainya sholat asar. Maka kalau 5 waktu ini kita nggak bisa sempurna, setidaknya asar subuh mada itu kan jadwalnya malaikat laporan itu. Pos jaga itu malaikat itu tinggalkan ketika asar dan subuh. Maksud penjaga itu melapor kepada Allah gitu. Melapor kepada Allah SWT. Nanti kita akan bacakan hadisnya bagaimana mereka shiftnya jaga itu di asar dan subuh. Itu hadis yang ke-5. Sebentar, saya kalau lihat tulisan kitab ini kan kuning, jabal kecil, jadi harus pakai kacamata. Ada tegap. Hadis 552. Alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang kelewat atau terlambat lalai salat asar, maka dia seperti orang yang kehilangan keluarga dan harta bendanya. Abu Abdullah wa qala Abu Abdullah yatirukum wa tartur rajul idza qatalta lahu qatilan aw akhadta lahu malan. Bahkan dalam keterangan sahabat, arti maksud dari wutiro itu bukan kehilangan, seperti ada yang terbunuh gitu dari diri kita. Jadi barang siapa yang terlewat sholat asar atau kelewatan sholat asar, lalai sholat asarnya sampai habis waktu, itu kata Rasul bagaikan orang kehilangan keluarga dan hartanya. Dalam keterangan sahabat, wutiro itu bukan kehilangan, tapi seperti keluargamu terbunuh semua. Orang yang terlambat asar, kehilangan asar, lewat asarnya itu seperti keluarga kita terbunuh semua. Kan ruginya bukan rugi itu mah, sedih. Kalau kehilangan keluarga sedih, tapi kalau terbunuh, wah bukan sedih lagi itu mah. Sudah segala macam berkumpul dalam jiwanya itu. Maka ini lagi-lagi menegaskan hadis tersebut beserta penjelasan para sahabatnya dalam mengaitkan hadis itu, bahwa sholat asar itu sangat bernilai dan sangat berharga sekali. Nabi sampai mengumpamakannya seperti orang kehilangan keluarga, seperti orang kehilangan harta seluruhnya. Sahabat menambahkan seperti orang yang terbunuh keluarga semuanya. Kalau kita lewat tafutuhu, lewat fata itu lewat, ataupun lalai dari menjaga sholat asar. Jadi dari 5 waktu ini usahakan 2 waktu utama subuh dan asar itu kita pegang. Kalau tidak semuanya pegang asarnya, karena ada perintah khusus hafidhu ala sholawat was sholatil wusta, jagalah sholat 5 waktu terutama sholat asar. Pegang betul sholat asar. Asar dan subuh. Asar dan subuh secara spesifik asar itu ada di Quran, perintah menjaganya. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholat 5 waktu was sholatil wusta, disebutkan terpisah secara khusus, berarti asar ini punya kedudukan yang luar biasa. Tegaskan dengan hadis ini, orang yang kelewat asar seperti orang kehilangan keluarga dan harta bendanya. Maka jangan sampai kita lalai dari sholat asar tersebut. Hadis yang berikutnya 553, ini masih berkenaan dengan sholat asar. Kunna ma Abu Raidah fi ghazwati fi yaumi dhi ghaimin faqala bakiru bi salatil asr fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Kata Nabi, segeralah tunaikan salat asar, jangan dilama-lamain, jangan ditelat-telatin, jangan sampai akhir waktu. Man taraka salatal asri, barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka amalan seluruhnya itu hilang. Maka seluruh amalannya itu hilang. Hadis Bukhari yang 553, ini hadis sahih. Kita kalau hadis sahih udah jangan banyak tukar pikir ya. Karena para imam sepakat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i sepakat semuanya. Mereka mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih itulah madhab saya. Jadi kalau udah ada hadis sahih, nggak boleh lagi kita mengatakan kata Syafi'i, kata Ahmad, kata Malik, kata Hanafi. Kalau sudah ada hadis sahih, karena mereka semua bersepakat idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jika ada hadis sahih, itulah madhabku. Kalau kalian mendapatkan hadis sahih, abaikan perkataanku. Ya, dalam sebuah ungkapan
Ya, para ulama mazhab itu mengatakan kalau kau dapatkan ada hadis sahih, tinggalkan, abaikan perkataan dan pendapatku. Ya, ada lagi ungkapan yang lebih serius lagi ketika disebutkan bahwa fulan bin fulan mengatakan ini mengatakan itu, maka kata para ulama kullu qaulin yuqbalu wa yurad, setiap perkataan dapat diterima dapat ditolak, illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Maksudnya siapa? Rasulullah SAW. Jadi Imam Malik mengatakan seluruh perkataan itu bisa diterima bisa ditolak, boleh diterima boleh ditolak, kecuali perkataan orang ini yang pemilik makam ini, yaitu Rasulullah SAW. Nah itulah barometer tertinggi kita. Jadi perkataan siapapun tertolak ketika ada hadis sahih. Idza shahal hadis fahuwa madhhabi, jika ada hadis sahih itulah madhab. Jadi tidak berkedawang dengan madhab dan pendapat seorang imam. Kalau sudah ada jelas hadis sahihnya mengatakan A ataupun B. Nah berkenaan dengan ini Nabi SAW bersabda, man taroka, barang siapa meninggalkan taroka salat al-asri, salat asar, faqad habita amaluhu, maka hilanglah seluruh amal-amalnya. Seluruh amal ibadahnya hilang semua dengan meninggalkan salat asar. Mudah-mudahan kita masuk orang yang menjaga salat asar. Pantas saja Allah SWT menyuruh kita menjaga salat asar secara spesifik. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholat 5 waktu. Tapi setelah itu ada kata spesifiknya, wassalatil wusta, terutama sholat wusta. Sholat wusta itu sholat pertengahan. Kalau kita tarik pertengahan ke pagi, zuhur dan subuh. Ditarik ke malam, asar, maghrib dan isya. Berarti pertengahannya adalah sholat asar. Puyang banyak, untuk puyang gampang. Sholat kan 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Anu pang tengah mana? Asar. Anu pagi ayat subuh salam lohor. Kemudian anu malam maghrib salam isya. Pertengahan asar. Makanya perintahnya sholatil wusta. Wusta itu adalah tengah-tengah. Makanya sekolah tuh ada aliyah, ada sanawiyah, ada wusta. Wusta itu diniyah wusta tuh pertengahan, sekolah menengah. Jamarat juga ada wusta. Ada jamarat, akobah, ula, tengahnya wusta. Akobah, wusta, ula, wusta, akobah. Jari tengah? Jari tengah juga sama wusta disebut. Semua yang tengah-tengah pokoknya wusta. Jawa tengah, Jawa wusta. Jawa wusta, Jawa tengah, Jawa wusta. Nah, jadi ada hadis khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah saja. Yang tengah. Hadisnya adanya sih. Senang-senang. Itu hadisnya sahih. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Untuk fanatik hadirin, untuk fanatik hadirin, untuk kesini banget, nggak kesini banget, tengah-tengah saja. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah saja. Dari kata wasato. Makanya ada juga perintah Nabi mencintai itu juga jangan pol-polan. Apa keterangannya? Ahbib habibaka haunan asa ayyakuna aduwan yaumama. Cintailah orang yang kau cintai haunan, sekedarnya saja. Sedang. Karena bisa jadi suatu hari nanti jadi musuh, benci. Wa karih man karahta haunan, dan bencilah orang yang kamu benci haunan, sekedarnya saja, atau setengah-tengah saja. Asa ayyakuna habiban laka, bisa jadi suatu hari jadi orang yang kamu cintai. Jadi ya wis tengah-tengah teh kok sedang baik. Ya sedang baik. sedang baik. Menang baik orang, ramai banget orang, ya tengah-tengah. Itu namanya adalah makanya akidah kita wasitiyah. Akidah kita wasatiyah, ada yang wasitiyah dan wasatiyah, ada dua apa. Kenapa wasatiyah? Karena kita di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah, antara Mu'tazilah dan Murji'ah, antara Khawarij dan Syiah. Kita tengah-tengah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di tengah-tengah. Qadariyah mengatakan manusia itu sepenuhnya mengendalikan dirinya, nggak ada peran Tuhan sama sekali. Kumaha orang, itu Qadariyah. Jabariyah kebalikannya, manusia kumaha Allah, kumaha Tuhan, tidak ada peran apapun manusia itu. Jadi Qadariyah mah Tuhan tidak punya peran, Jabariyah manusia tidak punya peran. Nah kita tengah-tengah.
bahwa kita punya pilihan, Allah punya ketentuan. Namun ketentuan Allah itu rahasia, sehingga kita dibebaskan pilihannya masing-masing. Kita tidak tahu apa yang Allah tentukan bagi kita. Maka pilihan kita adalah memilih yang terbaik, memilih yang paling bisa kita lakukan secara maksimal. Tengah-tengah, jadi tenang menjalaninya tengah-tengah itu. Kalau sudah terjadi kita katakan qadarullah. Kalau belum terjadi jangan katakan takdir Allah. Kita nggak tahu takdir Allah kayak apa. Maka ikhtiar yang maksimal. Suatu hari Nabi pernah melihat ada jenazah digotong. Lalu Nabi mengatakan tidak ada orang meninggal kecuali sudah tahu tempatnya di surga atau neraka. Ketika kita sakratul maut itu sudah ada tampilan tuh layar LED, LCD gitu. Sudah ada tampilan di neraka atau di surganya. Ketika dia meninggal sudah ada tampilan surga nerakanya. Umar datang, ya Rasul, kalau begitu ngapain kita ibadah tuh? Gitu, kata Umar bin Khattab. Kata Rasul, sudah lakukan saja yang kamu bisa lakukan. Saddidu wa qarib wa'malu. Lakukan, maksimalkan sekuat mungkin dan kerjakan. Hanya itu pesan Rasulullah SAW ketika Umar mempertanyakan sabda Nabi, setiap orang tempat duduknya sudah dia lihat ketika dia mati. Surga neraka. Artinya apa? Kita menyebut takdir itu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, ikhtiar maksimal di situ yang berlakunya. Dan juga doa yang maksimal. Karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. La yaridul qada illa doa. Tidak ada yang dapat menolak atau merubah satu takdir kecuali doa. Karena doa bagian dari takdir. Itu hadis demikian. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dalam riwayat lain, hadis Nabi bersabda, doa dan takdir itu rebutan, turun ke bumi, turun ke dunia. Siapa yang duluan, itulah yang akan terjadi pada diri kita. Takdirnya tidak berubah, tetapi doa, karena doa merupakan bagian dari takdir, maka dia wajar bergulat, bergumul di langit, kemudian turun kepada manusia tersebut. Mudah-mudahan takdir kita semuanya baik, semuanya menyenangkan. Ini berarti tadi qadariyah sabariyah yang kedua, wasatiyah di bidang apa lagi? Wasatiyah di bidang pemahaman keagamaan politik antara Syiah dengan Khawarij. Syiah itu sangat kebangetan, berlebihan dalam mendukung dan mencintai sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, sampai menjadikan beliau itu di makom ilahiyah, di makom derajat ketuhanan. Di sisi lain ada pemberontak yang juga bahkan membunuh Ali bin Abi Thalib, namanya Khawarij. Tokohnya itu, di antara tokohnya yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib namanya siapa? Abu Muljam. Abu Muljam ini baca Qur'annya tuh rajin banget, tahajudnya rajin banget, jenggotnya panjang, kemudian ibadahnya itu luar biasa, tapi pemahamannya sesat. Pembunuh Sayyidina Ali nih? Iya, pembunuh Sayyidina Ali, namanya Abu Muljam. Itu Ali bin Abi Thalib ketika itu dibunuh oleh dia, dan orangnya ditangkap. Akhirnya ketika ditangkap, dipancung gitu, dia bertakbir, merasa dia masih benar gitu. Karena dia mengatakan Ali telah keluar dari hukum Allah. Kenapa? Karena Ali saat itu menerima proposal perdamaian dari kubu sebelah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan ada tuh perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Kubu Muawiyah itu kalah, terdesak dia sampai ke Damaskus. Tetapi kubu Muawiyah karena terdesak menjalankan siasat perundingan. Muawiyah mengajukan perdamaian. Pendukung Ali maunya Muawiyah ditumpas semuanya itu, tidak ada perdamaian. Tapi Ali melihat dua-duanya ini kaum muslimin, hanya beda istihad politik. Ali menginginkan setelah kematian Utsman itu stabilitas keamanan dulu, baru kita kejar para pembunuh Utsman. Kalau Muawiyah enggak, tegakkan dulu hukum qisas, cari pembunuh Utsman, baru urus khalifah, urus kekhilafahan. Nah, dua pendapat ini meruncing sehingga menjadi kubu pasukan yang bertemu di medan perang. Muawiyah pengen segera dihukum para pelaku pembunuhan Utsman, Ali enggak, stabilitas dulu, gampang nyari pembunuh, mah tinggal dicari. Karena tidak mudah mencari pembunuh dari 10.000 pemberontak. Ketika Utsman menjadi khalifah, ada 10.000 pemberontak dari Irak menyerbu Madinah. Bayangkan. Utsman mengatakan jangan ditahan, jangan dilawan, karena aku tidak mau ada darah tertumpah antar sesama kaum muslim. Akhirnya para sahabat tidak ada yang menjaga dan pasang badan melindungi Utsman.
Lalu Utsman dibunuh oleh pemberontak itu Saat sholat ya. saat baca Quran, Saat baca. terbaring sedang baca Quran, tetesan darahnya itu nimpa ayat yang bunyinya wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari kejahatan orang-orang zalim. Artinya Allah menyelamatkan kamu dengan kesyahidan, menyelamatkan kamu dengan mati syahid. Itu tragedi pembunuhan Khalifah Utsman yang kemudian di zaman Ali ini menjadi problem terbesar kekhilafahannya. Karena Muawiyah ini kan termasuk kerabatnya Utsman bin Affan, menuntut balas atas terbunuhnya saudara mereka Khalifah Utsman bin Affan. Tapi Ali melihat situasi dulu yang penting, stabil dulu. Kenapa? Karena menumpas 10.000 pemberontak itu bukan hal yang mudah. Ngegerowok beberapa orang dari orang yang di sananya banyak itu susah. Itu masuk ke sana itu susah. Jadi harus ada cara-cara tersendiri gitu untuk menangkap orang-orang buron itu, gitu kan. Walhasil terjadilah dua kubu politik besar. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak ke Syiah yang kebangetan dan berlebihan mendukung mencintai Ali, tidak juga ke Khawarij yang membenci dan mengkafirkan Ali bahkan sampai membunuhnya. Nauzubillah min dzalik. Itu tragedi kelam sejarah kita, ya. Karena fitnah. Di sini ada kekuatan Yahudi bermain. Muawiyah masuk Khawarij enggak? Ya. Muawiyah masuk Khawarij. Muawiyah enggak. Muawiyah dan Ali itu dua orang yang Rasulullah SAW itu muliakan. Ali bin Abi Thalib Khalifah Rasyidin, mulia, dijamin masuk surga, termasuk ahli bait Rasulullah SAW. Muawiyah juga sahabat mulia, banyak disanjung oleh Rasul dan juga pemimpin Islam yang luar biasa. Nah, sikap kita pertengahan, kita tidak mencela sahabat Nabi satu orang pun. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tidak mengatakan tentang para sahabat Nabi meskipun mereka bertikai dengan perkataan yang tidak baik. Kita hanya boleh menceritakan yang baik-baiknya saja. Khalifah Muawiyah banyak jasanya, Khalifah Ali luar biasa, melebihi Muawiyah dan lain sebagainya, dan meninggalkan perkataan-perkataan yang dapat mencoreng nama baik mereka. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam akidah juga kita antara Mu'tazilah dengan Murji'ah. Mu'tazilah itu banyak menegasikan nama-nama dan sifat Allah. Suatu yang tidak masuk akal oleh Murji'ah, oleh Mu'tazilah tidak diterima. Mu'tazilah juga sama. Mereka punya keyakinan bahwa dosa besar itu tidak membuat orang kafir, berubah imannya sama sekali. Jadi dosa besar itu tidak ngefek gitu. Jadi kubu sebelahnya itu seperti Khawarij dan yang mengatakan dosa besar mengkafirkan seseorang. Yang mana terputus? Yang Mu'tazilah dengan Mu'tazilah itu dia tidak menerima nama-nama sifat Allah, ya kan? Kalau Murji'ah itu di antara pemahamannya adalah mereka mengatakan dosa besar itu tidak mengkafirkan. Jadi paham kita ini antara keduanya. Mu'tazilah itu berbeda pendapat dengan Murji'ah, juga beda pendapat dengan Khawarij. Jadi cukup detail pembahasannya. Ya, cukup detail. Jadi kalau Mu'tazilah dengan Murji'ah memang titik pertentangannya mungkin tidak A dan A gitu. Tapi kedua-duanya adalah aliran sesat. Poin-poinnya mungkin bisa dibahas secara detail nanti dalam bab mazhab-mazhab akidah dalam Islam. Bagaimana pertentangan antara kubunya Mu'tazilah dan Murji'ah. Walhasil kita mah fokus Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Kita sedang membahas akidah wasatiyah, akidah pertengahan. Kalau misalkan diperas ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu satu, komitmen kepada rukun iman dan rukun Islam. Itu ciri yang paling utama. Rukun iman dan rukun Islamnya itu sama gitu. Siapapun yang rukun iman, rukun Islamnya sama, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, mencintai para sahabat. Mencintai seluruh sahabat. Dan hanya menceritakan yang baik-baiknya saja. Itu dalam akidah. Kalau kita peras lagi, siapakah Ahlussunnah wal Jamaah? 3 kelompok. Yang pertama adalah ashabul hadis, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Yang kedua al-Asy'ariyah,
pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga Al-Maturidiyah, pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah 3 kelompok yang kita sebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah Ahlul Hadis, pengikut Ahmad bin Hambal. Yang kedua Asy'ariyah, Indonesia kebanyakan Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga Al-Maturidiyah, kebanyakan di negara yang Asia Tengah ini, pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al. Nah, kalau tidak termasuk kepada 3 akidah ini, maka dia tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati. Dalam akidah, dalam fikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah seluruh yang bernisbat kepada 4 mazhab: Hanafi, Maliki, kemudian Hanbali dan Syafi'i. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Itu adalah mazhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pokoknya kalau nginduk 3 akidah, nginduk ke 3 itu, lalu fikih nginduk ke 4 itu, maka dia udah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi gampang mendeteksinya. Nah, nanti akidahnya Ahmad bin Hambal, ohnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, nanti akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, nanti akidahnya Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. India, Pakistan, Turki, Afghanistan, pokoknya daerah tan gitu, termasuk Magetan ya. Magetan dan Cikalowetan gitu. Itu para pengikut Abu Mansur Al-Maturidi, akidahnya Maturidiyah, dekat dengan Asy'ariyah. Lalu pengikut Asy'ariyah itu daerah-daerah Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, pokoknya yang belakangnya Sia, yang belakangnya Sia itu daerah Asia Tenggara sini, itu pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, disebut Asy'ariyah. Kalau yang Ghair Mukhalif? Kalau yang Ahmad bin Hambal itu daerah-daerah Teluk, itu pengikut Ahmad bin Hambal radhiyallahu ta'ala, disebut dengan Ahlul Hadis atau Salafiyah. Ahlul Hadis atau Salafiyah. Nah, selain itu tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh seluruh ulama Islam. Karena muktamarnya pernah ada dulu di negara Shishan. Di negara Chechnya pernah ada muktamar Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia dan merumuskan 3 kelompok besar itu. Pengikut Ahmad bin Hambal, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, pengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau Saudi mau dimasukkan itu adalah dikeluarin Saudi. Pengikut Ahmad bin Hambal masuknya. Masuk kepada pengikut Ahmad bin Hambal radhiyallahu ta'ala. Karena ada banyak kedekatan, ada banyak kesamaan antara mereka dengan akidahnya Ahmad bin Hambal. Jadi bisa dikatakan mereka itu akidahnya Hambali dan juga fikihnya juga Hambali. Nah, berikutnya adalah tentang masih sholat asar nih, banyak hadisnya ya. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamar lailatan ya'ni al-badr. Kami melihat ke arah bulan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam di saat malam purnama. Jadi sahabat itu dengan Nabi pernah keluar dari masjid melihat bulan yang begitu jelas. Lalu Nabi bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kata Nabi, sungguh kalian nanti akan melihat Tuhan kalian Allah di akhirat nanti seperti kalian melihat bulan purnama ini, begitu jelas. Sungguh kalian akan melihat Allah nanti seperti jelasnya melihat purnama, tidak terhalang awan apapun. Apa syaratnya? Nah, Nabi memberikan syarat. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jaga salat subuh dan asar. Fa in istata'tum, sekuat mungkin, sekuat tenaga jaga salat subuh, salat asar. Kalau kita mau berkesempatan melihat Allah Subhanahu wa taala.
Hari alim melihat Allah mah enggak. Tapi dah setiap kita menginginkan melihat Allah yang tiap hari kita ibadahi. Ayeuna ngaharup urang ka kulon. Ai Ka'bah mah hanya sekedar arah kiblat, bukan Allah di sana, bukan. Ka'bah itu hanya arah kiblat. Ya kan? Supaya ibadahnya umat Islam itu kompak ke satu arah gitu. Ke Ka'bah gitu kan. Nah, nanti di akhirat asal kita mau menjaga sholat asar dan sholat subuh, kata Nabi SAW, pegang erat, pegang kuat-kuat itu. Fa in istata'tum an la tughlabu. Kalau kalian bisa pegang erat-erat, pegang sekuat mungkin, fa'alu, lakukan itu. Jaga sholat subuh maksudnya, dan jaga sholat asar. Itu baru kita punya kartu, punya akses, dapat diberi kesempatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah satu saja, ya khawatirnya tidak masuk. Misalkan asar hungkul, subuh nante misalkan. Yang mungkin kartu tiket nanti kan sebelah. Mau asal betul gitu. Ayo subuh hungkul asar nanti, nya tiket nanti paling sebelah itu teu dicap gitu tah. Cepari paus nama gitu. Jadi supaya gaduh tiket lebet ke surga itu harus punya tiket subuh dan asar. Pami orang katos ka bioskop kapungkur nonton Laskar Pelangi gitu. Sareng apa sang pencerah itu nama dahlan. Itu kalau tiket kan ada dua bagian Pak ya. Disobek kan gitu. Pami mun saukur mawa hiji moal lembat. Ka bioskop kan moal lembat. Kecuali bioskop angin gelebu aya nu layar tancap teh pina bebas. Kalau kita mau masuk itu harus ada dua bagian kartu. Kita boarding pass juga sama. Ke pesawat itu harus ada dua bagian. Diberikan kepada pihak salah satu, kita pegang satu sebagai bukti dan asuransi dan sebagainya. Nah, maka melihat Allah pun tiketnya itu adalah jaga sholat asar, jaga sholat subuh. Fa in istata'tum, seerat mungkin, sekuat mungkin, mun bahasa orang nama jaga bebeakan lah eta mah. Keur nuar cau tinggalkeun nuar cauna, keur ngarambut sampeut tinggalkeun ngarambut sampeut, asar heula. Karena asarna tadi sangat bernilai, sangat luar biasa nilainya. Kalau kita lihat generasi dahulu, zaman salafus saleh, keur martil, paku teh can nancep teh kakare tilu kali keterokan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas, paluna dilepas. Pakuna can nancep dilepas. Urang mah kan atang di belakang minimal ngajatnya cembeula lah gitu. Nah, orang dulu mah salafus saleh dulu kalau mendengar azan itu, paku yang sudah diketrok 3 kali pun dilepaskan Pak ini. Palunya supaya paku itu nanti diteruskan pada sholat. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau kalian ingin melihat wajah Tuhan kalian, ingin melihat Tuhan kalian, maka jagalah sholat subuh dan jagalah sholat asar. Apa dalilnya? Nabi mengutip ayat summa qara'a. Kemudian Nabi membaca sebuah ayat, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah, maksudnya sholatlah, bihamdi rabbika, dan juga bertahmid kepada Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, yakni salat subuh, wa qabla ghurub, dan juga salat maghrib. Salat asar. Qabla ghurub sebelum maghrib berarti asar, qabla ghurub berarti asar. Qala Ismail if'alu la tafutannakum. Ismail seorang sahabat seorang penjelas hadis mengatakan if'alu, lakukan itu, fala tafutannakum, jangan sampai. Nun taukid itu penegasan. Artinya Pak, jangan sampai, jaga betul, jangan sampai kelewat ataupun lalai dari sholat asar. Batasannya apa sih lalai sholat asar? Kita akan bacakan di sini. Sebelum itu ada hadis yang 555-nya, qala yata'aqabuna fikum malaikatun bilail. Hadis Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, yata'aqabuna fikum, para malaikat silih berganti, ya ta'aqub itu berganti, fikum di antara kalian, malaikatun bilail, malaikat malam, wa malaikatun binahar, malaikat siang. Wa yajtami'una, dan mereka berkumpul, amprok, ketemu, pendak begitu, fi sholatil fajri wa sholatil asar, di sholat subuh dan sholat asar. Kan ini sering kita sampaikan, saya baca hadis sesuai dengan teksnya. Summa ya'rujul ladzina ya'tuna fikum, kemudian malaikat itu mi'raj ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzina batu fikum, malaikat malam itu mi'raj ke langit. Tadi subuh malaikat malam itu pergi ke langit. Menemui apa? Menemui Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, lalu Allah menanyakan malaikat itu tentang hambanya.
dan Allah Maha tahu tentang hambanya. Menanyakan itu ingin menghormati tugas malaikat dan ingin memuliakan hambanya yang sedang ibadah. Kaifa taraktum ibadi, wahai malaikat, bagaimana kau jumpai hambaku saat kau tinggalkan? Bagaimana kondisi hambaku saat kau tinggalkan? Fayaqulun, mereka malaikat menjawab, taraknahum, kami tinggalkan mereka, wahum yusallun, mereka sedang sholat. Wa atainahum, dan kami datangi mereka, wahum yusallun, mereka pun sedang sholat. Alangkah bahagianya, alangkah senangnya kita dilaporkan oleh malaikat mi'raj ke langit. Malaikatnya sudah berangkat tadi subuh, sudah berangkat ya. Nanti balik lagi asar ganti tugas. Itu kita dilaporkan hambamu sedang sholat. Luar biasa. Coba malaikat ngalaporkan nuju kerek saya mah Gusti. Waduh bahaya. Batur ke masjid imam ngopi, nuju ngopi Gusti saya mah. Oh laporanna berat itu batur. Apa jadinya? Jadi kalau kita sedang sholat enak dilaporkannya. Saudara, ya Allah hambamu si anu Pak Dedi sedang sholat tadi teh, ku abdi di kantor sedang sholat. Kayak sore teh ngelapor deui nuju sholat, oke ya Allah Pak Dedi mah luar biasa. Maka ketika Pak Dedi di rumah sakit itu kehilangan pemain inti. Gitu. Makanya ahli masjid itu kalau nggak ada tuh kehilangan gitu. Karena mereka pemain-pemain inti yang membangun masjid. Jadi apa namanya, mudah-mudahan kita sehat semua. Tapi ada hadis ya, afiat semua. Ada hadis orang yang ahlu sholat kemudian dia karena ada halangan uzur dicatat sholat berjamaah ya. Ahli sholat berjamaah. Betul. Dia ada uzur. Jadi kalau seseorang itu istiqomah dalam suatu ibadah, kemudian suatu hari tidak bisa ibadah, dia tetap dihitung ibadah itu. Dalam hadis sebutkan inna fil madinati aqwaman la yasiruna masirana. Kata Nabi di Madinah ini, Nabi itu ketika itu berjihad. Nabi sedang berjihad tapi menceritakan orang yang tidak ikut jihad. Karena tidak punya bekal. Beliau mengatakan di Madinah itu ada sekelompok orang tidak ikut jihad bersama kita, tapi mereka dapat pahala seperti kita dan dihitung seperti kita berjihad fisabilillah. Para sahabat kan merasa, "Duh, atuh enak banget kalau gitu." gitu. Kata Nabi, karena mereka biasanya ikut. Sekarang nggak bisa ikut, nggak punya bekal, atau sedang kondisi sakit, atau ada orang tua yang harus mereka urus. Mereka tuh biasanya ikut, tapi karena kondisi tertentu tidak ikut. Maka kata Nabi, mereka dapat pahalanya. Hatinya pengen ikut ya. Hatinya pengen ikut. Mereka dapat. Makanya niat seorang mukmin itu lebih besar dari amalnya. Niatul mukmin a'zam min amalihi dalam hadis. Dalam hadis, niat seorang mukmin lebih besar dari amal ibadahnya. Maka yang biasa sholat tahajud tiba-tiba nggak tahajud karena sakit, dihitung tahajud. Masya Allah. Yang biasa ke masjid, sholat di masjid, kemudian berat, udah bahasa aku dengan mengajongkeng sakit gitu kan. Nambruk, dibawa ke rumah sakit atau di rumah terbaring di rumah, dihitung sholat berjamaah. Pahalanya dihitung berjamaah, kewajibannya dihitung berjamaah, dan keutamaan asalkan memang sehari-harinya berjamaah ke masjid. Hari utara ke masjid mah dihitung naon. Jadi itu makanya inilah keuntungan orang itu kalau punya amalan yang mudawamah, yang terus-terusan dilakukan. Pas kita gering, pas kita sakit, tidak uzur atau lain sebagainya, dihitung. Maka jagalah amal-amal seperti itu. Boleh dikodok ya? Enggak, kenapa? Boleh dikodok. Hari kewajibannya tetap dikodok, kewajibannya mah tetap dikodok. Ini pahalanya dan hitungan ibadahnya sama dengan yang ke masjid. Pahala dan hitungan ibadahnya. Kalau pelaksanaannya mah dia lagi sakit, kemudian setelah itu sehat, dikodok yang dia tidak sholatnya. Gitu. Kalau sampai tidak sholat. Kalau sampai tidak sholat. Harus sholat. Ini mah lagi sakit sholatnya di rumah, lagi sakit sholatnya di atas pembaringan di rumah sakit, lagi sakit sholatnya atau lagi safar sholatnya di perjalanan. Itu kata Nabi, dia dihitung seperti sholat biasanya dia di masjid. Karena apa? Karena sehari-harinya di masjid. Itu berdasarkan hadis beliau, di Madinah ada orang tidak ikut jihad tapi pahala dan kewajibannya seperti kita berjihad sekarang. Mudah-mudahan kita punya amalan andalan seperti itu, sehingga kalau kita berhalangan kita tetap dihitung beribadah kepada Allah SWT, dapat pahalanya, mendapat kewajibannya meskipun kita sedang perjalanan ataupun sedang sakit terbaring. Wallahu ta'ala bishawab, wa ma taufiquna illa billah, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.